video ini, kami akan membahas apa itu ekosistem danau, apa saja komponen-komponen abiotik dan biotik yang ada di ekosistem danau, interaksi yang terjadi di ekosistemnya, pengaruh manusia di ekosistem danau, dan jaring-jaring makanan di ekosistem tersebut. Danau Toba. Danau Toba adalah salah satu danau vulkanik terbesar di dunia dan memiliki ekosistem yang kompleks dengan berbagai komponen biotik dan abiotik. Berikut ini adalah komponen-komponen utama yang ada di Danau Toba. Komponen abiotik. Yang pertama, air. Air tawar di Danau Toba adalah komponen utama yang mendukung kehidupan di ekosistem ini. Yang kedua, ada suhu. Suhu air di Danau Toba bervariasi tergantung pada kedalaman dan musim. Yang ketiga, ada cahaya. Cahaya matahari menembus lapisan atas air dan mendukung fotosintesis fitoplankton serta tumbuhan air. Yang keempat, ada nutrien seperti nitrogen dan fosfor. Adalah untuk pertumbuhan fitoplankton dan tumbuhan air. Yang kelima, ada bahan anorganik seperti pasir, batu, dan lumpur yang membentuk dasar danau. Yang keenam, iklim dan cuaca. Faktor iklim seperti curah hujan dan angin mempengaruhi siklus air dan kualitas air di danau. Selanjutnya ada komponen biotik. Yang pertama ada fitoplankton, organisme mikroskopis yang melakukan fotosintesis. Yang kedua ada zooplankton, organisme mikroskopis yang memakan fitoplankton dan menjadi makanan bagi konsumen tingkat lebih tinggi. Yang ketiga ada tumbuhan air seperti ganggang, enceng gondok, dan berbagai jenis alga yang menyediakan oksigen dan habitat bagi organisme lain. Yang keempat ada ikan, berbagai jenis ikan seperti ikan mas, ikan nila, dan ikan endemik lainnya. Yang kelima ada serangga air seperti krustasea dan moluska yang hidup di danau berperan dalam rantai makanan. Yang keenam ada burung, spesies burung air seperti bangau, itik, dan burung camar yang sering ditemukan di sekitar danau. 7 ada mikroorganisme, bakteri, dan jamur yang berperan sebagai dekomposer dalam menguraikan bahan anorganik. Interaksi antar komponen. Komponen-komponen ini saling berinteraksi membentuk ekosistem yang dinamis dan kompleks. Misalnya, fitoplankton menggunakan cahaya matahari untuk fotosintesis, menghasilkan oksigen dan menjadi makanan bagi zooplankton. Ikan kecil memakan zooplankton dan menjadi mangsa bagi ikan yang lebih besar. Dekomposer menguraikan organisme mati, mengembalikan nutrien ke dalam sistem untuk digunakan kembali oleh produsen. Pengaruh manusia. Aktivitas manusia seperti perikanan, pariwisata, dan pemukiman di sekitar Danau Toba dapat juga mempengaruhi ekosistem danau. Polusi, perubahan tata guna lahan, dan overfishing adalah beberapa faktor yang dapat merusak keseimbangan ekosistem. Pengelolaan yang baik dan upaya konservasi sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekosistem Danau Toba. Jaring-jaring makanan di Danau Toba mencakup berbagai organisme yang terlibat dalam rantai makanan yang kompleks. Di danau ini, ada beberapa tingkatan trofik yang berinteraksi satu sama lain, mulai dari produsen, konsumen, hingga dekomposer. Berikut ini adalah gambaran umum dari jaring-jaring makanan di Danau Toba. Yang pertama ada produsen. Fitoplankton, organisme mikroskopis yang melakukan fotosintesis dan menjadi dasar dari rantai makanan di ekosistem perairan. Contohnya termasuk alga hijau dan diatom. Yang kedua ada konsumen primer. Zooplankton, organisme mikroskopis yang memakan fitoplankton. Contoh dari zooplankton adalah rotifer dan copepoda. Yang selanjutnya ada herbivora kecil, seperti beberapa jenis ikan yang memakan fitoplankton dan tumbuhan air. Yang ketiga ada konsumen sekunder, ikan karnivora kecil, seperti ikan-ikan kecil yang memakan zooplankton dan serangga air. Selanjutnya ada invertebrata karnivora, seperti larva serangga air yang memakan zooplankton. Yang keempat ada konsumen tersier, ikan karnivora besar, seperti ikan mas dan ikan nila, yang memakan ikan-ikan kecil dan invertebrata. Selanjutnya ada burung pemakan ikan, seperti burung bangau dan burung camar yang sedang memakan ikan-ikan di danau. Dan yang kelima, ada dekomposer, bakteri dan jamur, yang menguraikan bahan organik mati menjadi nutrisi yang dapat digunakan kembali oleh produsen.
Interaksi antar organisme ini membentuk jaring-jaring makanan yang kompleks, di mana perubahan pada suatu tingkatan trofi dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Misalnya, penurunan populasi fitoplankton karena pencemaran air dapat mempengaruhi zooplankton dan seterusnya ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, kegiatan manusia seperti perikanan, wisata, dan pencemaran juga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem di Danau Toba. Upaya konservasi dan pengelola lingkungan yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan ekosistem ini.